Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita membaca doa bangun tidur dengan lafaz alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah sebelumnya mematikan kami. Tapi ketika kita mau tidur, ketika kita mau beristirahat di malam harinya, apa doa yang kita baca Bapak Ibu dimuliakan Allah? Ada dua versi, ada versi singkat dan ada versi panjangnya. Setidaknya yang kita baca adalah Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau Bismika Allahumma ahya wa amut, atau Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Apapun doa yang kita baca, itu tidak ada menggunakan kata-kata kami di dalamnya. Yang ada, ya Allah, dengan nama Engkau saya tidur, dengan nama Engkau saya hidup dan saya mati. Tapi ketika bangun tidur, segala puji bagi Engkau yang telah menghidupkan kami. Tidak lagi saya, tapi kami. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, para ulama mencoba untuk memberikan hikmah. Kenapa ketika mau tidur memakai kata ganti saya, dengan nama Engkau saya hidup, dengan nama Engkau saya mati ya Allah. Dan ketika bangun kita memakai kata ganti kami. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama, karena kalau tidur itu urusan kita. Istirahatlah untuk diri kalian, istirahatlah untuk diri kita masing-masing. Tapi saat kita bangun, bangunlah untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Artinya baru bangun saja kita disuruh memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kita diminta untuk membuang segala keegoisan yang ada dalam diri kita. Seorang suami bangun untuk istrinya, maka dia pergi mencari nafkah yang halal. Dia bangun untuk anak-anaknya, dia tidak bawa pulang kecuali yang halal-halal saja. Seorang suami, seorang istri bangun dari tidurnya juga untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Seorang atasan bangun untuk bawahannya. Seorang tetangga bangun untuk tetangganya. Ini dikuatkan dengan hadis Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat, yang paling baik, yang paling penyayang kepada manusia lain. Ini ada orang kepada manusia, kepada sesama orang, dia tidak penyayang, tapi kucing yang dia sayangi. Mohon maaf, bahkan yang kaki empat yang lain, anjing yang kadang lebih dia sayangi daripada manusia, bahkan daripada istrinya sendiri. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, di dalam doa bangun tidur itu ada isyarat dari Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa jangan hidup untuk diri sendiri, hiduplah juga untuk orang lain. Perhatikan orang lain. Makanya dalam hadis juga Rasulullah mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Itu berkaitan dengan orang lain. Kata Allah, duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu. Semua manusia itu akan dihinakan illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Maka jangan sampai hablum minan nas kita rusak karena kita bangun bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Bapak Ibu dimuliakan Allah, insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis nomor 19. Kemarin sudah selesai hadis nomor 18, dan hadis nomor 19 ini Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala termasuk hadis yang banyak sekali ulama memberikan hikmah. Jadi kalau disusun-susun ada ratusan hikmah dari hadis ini. Dan hadisnya tidak panjang, juga tidak menengah, juga tidak pendek. Jadi hadisnya itu antara pendek sampai ke menengah. Nah, kita bacakan hadisnya.
An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimat ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa fi riwayah, ada dalam riwayat lain dikatakan ihfazillaha tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini diberi judul oleh Imam Nawawi adalah sederhana saja, jagalah Allah maka Allah akan menjaga. Diriwayatkan oleh Abul Abbas. Siapa itu Abul Abbas? Abdullah. Siapa itu Abdullah? Anaknya Al-Abbas. Kadang bingung wak. Dia namanya Abul Abbas, tapi nama ayahnya Al-Abbas. Sebagian ulama mengatakan ini Ibnu Abbas. Anak pertamanya dikasih nama dengan nama ayahnya, Al-Abbas. Maka dia punya nama Abdullah, nama ayahnya Al-Abbas, nama anak Abdullah ini Al-Abbas juga. Abul Abbas Abdullah bin Abbas. Jadi biasa orang Arab kalau salut sama kakeknya, sama ayahnya, nyogih nama anaknya nama ayahnya. Biasa. Kalau dia ingin anaknya seperti ayahnya atau dia ingin anaknya seperti kakeknya, dia kasih nama yang sama. Bahkan Bapak Ibu, ada orang Arab itu yang namanya Ahmad. Nama ayahnya Ahmad, nama kakeknya Ahmad, nama kakek ketiganya juga Ahmad. Maka nama dia Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad. Itu biasa orang Arab. Ya, walaupun tidak banyak, tapi bagi mereka itu biasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Abdullah bin Abbas ini punya gelar Turjumanil Quran. Apa itu Turjumanil Quran? Orang yang paling paham tentang Al-Quran. Siapa? Abdullah bin Abbas. Beliau masuk Islam lebih kurang 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti lebih kurang tahun 10 kenabian. Karena Nabi di Mekah 13 tahun. Berarti tahun 10 kenabian Abdullah bin Abbas masuk Islam. Berarti dia masih ketek. Beliau masih kecil. Beliau termasuk sigharus sahabah. Tetapi banyak hadis yang diriwayatkannya. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma allimhul hikmah. Ya Allah, berikanlah Ibnu Abbas ini hikmah. Berikanlah sepupu saya ini hikmah, pemahaman yang mendalam. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang baik kepada Ibnu Abbas ini, kepada sepupu saya ini, dan ajarkanlah dia ta'wil. Ta'wil itu Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memahami sesuatu dari Al-Quran yang tidak banyak dipahami oleh orang lain. Jadi biasanya takwil itu Bapak Ibu mengambil makna yang jauh lalu membuang makna yang dekat. Contoh sederhana Bapak Ibu. Contoh ini contoh takwil, bukan berarti secara mutlak kita benarkan contoh ini. Contoh saja. Dan dari sinilah nanti muncul mazhab, ada namanya mazhab Asy'ariyah dalam aqidah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yadullahi fawqa aydihim. Kata Allah dalam firman ini yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka.
Itu arti dari yad. Yadun artinya tangan. Tapi selain bermakna tangan, yad itu juga bermakna kekuatan. Juga bermakna kekuasaan. Kan bisa dimaknai Bapak Ibu. Tangan itu bisa dimaknai kekuatan. Bahkan kalau seseorang itu menjadi pemimpin yang diktator, dia disebut bertangan besi. Kenapa? Karena dia berbuat kejahatan, berbuat zalim dengan kekuasaannya. Berarti tangan bisa dimaknai dengan kekuasaan. Cuma makna kekuasaan itu adalah makna nomor sekian. Makna pertama dari yadun itu adalah tangan. Maka orang yang mentakwil akan berusaha untuk membuang makna terdekat, yaitu makna tangan, nyobuang tu. Dan dia ambil makna yang jauh, yaitu kekuasaan, yaitu kekuatan. Maka orang yang mentakwilkan firman Allah, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, berarti yang dia maksud bukan tangan di sini, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Kekuatan Allah di atas kekuatan mereka. Itu artinya tu Ustaz. Kalau ditakwil, ya. Tapi kalau sesuai maknanya, tangan. Apa sebabnya? Itulah Bapak Ibu. Tidak lo bisa sembarangan mentakwil. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Musa liqaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika Musa berkata kepada umat-umatnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menyembelih sapi betina. Apa kecek orang Rafidah? Sapi betina itu ibunda Aisyah. Itu takwil mereka. Kalau itu tidak jelas. Ada dalilnya, tidak ada penyebabnya. Kalau yang ini ada penyebabnya. Kenapa ditakwilkan? Kenapa yadun ditakwilkan dengan kekuasaan? Menurut sebahagian ulama, kita sebut saja ulama Asy'ariyah seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Menurut mereka khawatir kalau awak maknai dengan tangan, biku orang-orang awam ku ketika baca ayat itu, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Bayangkan tangan Allah tu 50 jarinya. Bayangkan tangan Allah tu ada kuku lah. Bayangkan kuku Allah tu panjang. Itu siapa yang motong kuku Allah tu? Karena kekhawatiran itu, maka dibuang makna terdekat. Diambil makna terjauh, yaitu kekuasaan. Tapi menurut ulama yang berpandangan salaf, maksudnya terdahulu, dia tidak mau mentakwil. Dia hanya disesuaikan dengan apa yang ada di teks. Itu yang kita maknai. Kalau di teks itu maksudnya adalah tangan, maka itu adalah tangan. Cuma tangan yang layak untuk Allah. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Bahkan dalam hadis dikatakan kedua tangan Allah itu adalah kanan. Wakilta yaday Rahman yumna. Kan? Jadi kalau bahas memang tangan kadang-kadang langsung kama-kama pikiran. Ketika disebut Allah punya wajah, ala baca minnya lah. Ala baca min lah. Bentuk wajah Allah itu. Maka kadang wajah Allah itu ditakwilkan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, adapun yang bermadhab, jadi ada dua madhab dalam memahami takwil ini. Ada namanya madhab khalaf, ada namanya madhab salaf. Madhab khalaf ini maksudnya orang-orang kontemporer, orang-orang yang sekarang. Adapun salaf itu orang-orang terdahulu. Orang salaf itu tekstual. Maknanya begini, bagaimana bentuknya? Tentu yang layak untuk Allah dan Allah saja yang tahu. Tak ada yang tahu kecuali Allah. Untuk memahami ayat ini, pahami tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan rusak makna ayat kau. Kecek ulama salaf. Betul menyelamatkan makna ayat. Lalu apa kata ulama khalaf? Di zamananku orang-orang tak ada yang membayangkan itu. Tapi di zaman kami kok banyak orang awam. Wak sabut tangan tak kama-kama bayangannya. Maka untuk menyelamatkan pada awalnya, untuk menyelamatkan pemahaman orang, kita takwil dulu.
untuk menyelamatkan makna agar tidak ada tashbih, agar tidak disamakan Allah dengan makhluk. Betul lah seperti ini? Wallahu a'lam juga betul. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tentu kalau ditanya kepada Ambo pribadi, ustaz milih yang mana? Karena Allah hagiah pemahaman ke Ambo sakete, Ambo tentu lebih memilih pemahaman yang tekstual karena ini terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang seperti itu, takwil yang seperti itu kadang juga bisa kita pakai saat berhadapan dengan orang awam yang betul-betul awam untuk menyelamatkan makna supaya tidak disamakannya makhluk dengan Allah. Tapi tentu kemudian diajarkan mana yang lebih dekat kepada kebenaran. Hanya Allah yang tahu. Jangan diubah maknanya. Kalau kecil Allah yad, yo yad tu. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, disitulah timbul perbedaan mazhab dalam akidah. Banyak lagi penyebabnya. Cuma itu salah satu. Dan yang paling paham takwil ini siapa? Ibnu Abbas. Termasuk Bapak Ibu dimuliakan Allah, di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله." Sebahagian ulama mengatakan harus berhenti di situ. Jadi tidak ada yang tahu tentang takwil ayat-ayat Allah yang mutasyabih. Apa itu ayat-ayat mutasyabih Bapak Ibu? Ayat-ayat, sebagian ulama mengatakan ayat-ayat yang hanya Allah saja yang tahu maknanya. Contoh, Toha, arti Toha. Sebagian orang mengatakan Toha itu Allah membawa Nabi Muhammad tu, okeylah, itu pemahaman sebagian orang. Kita terima. Tapi setelah kita baca-baca tafsir dan yang lainnya, banyak juga yang membantah itu, sangat banyak yang membantah itu. Makanya kadang awak bersolawat itu ala Toha. Rasulullah tidak pernah menyebut ambo Toha. Nah, ada. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa arti Alif Lam Ra? Tak tahu. Kaf Ha Ya Ain Sad. Artinya Sad Qaf. Artinya tu Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Itu namanya ayat-ayat mutasyabih. Ayat yang bercerita tentang sifat-sifat Allah itu ayat mutasyabih. Maka tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Berhenti di situ. Cuma bagi ulama lain, jangan berhenti di situ. Sebab ada sambungannya warrasikhun. Jadi tidak ada yang tahu maknanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhun. Tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah dan ulama-ulama yang Allah takdirkan mengetahuinya. Nah, yang memakai pendapat kedua ini termasuk juga yang dimaksud ulama-ulama rasikh itu adalah Ibnu Abbas. Jadi ada dua pendapat, apakah boleh mentakwil atau tidak. Yang mengatakan tidak boleh mentakwil sama sekali, itu dalilnya Ali Imran tadi. Karena yang tahu takwil hanya Allah. Yang mengatakan boleh mentakwil pada ayat-ayat tertentu dan pada kondisi tertentu, itu dalilnya juga ayat yang sama. Cuma tampik berhentinya beda. Kalau yang tadi mengatakan illallah, hanya Allah yang tahu. Kalau yang kau hendak tambahlah satu kata oleh warrasikhun, kecuali Allah dan ulama-ulama rasikh yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ibnu Abbas ini dikenal sebagai ahli takwil. Beliau itu ahli, itu maksudnya pakar, mengerti betul. Ya, bahkan ketika di surah Al-Kahfi diceritakan tentang berapa jumlah Ashabul Kahfi, Ibnu Abbas mengatakan bahwa aku termasuk orang-orang yang sedikit yang Allah takdirkan tahu mayang batu bara jumlah Ashabul Kahfi. Beliau digelari dengan turjumanil Quran, orang yang paling paham dengan Al-Quran. Maka kalau kita lihat rata-rata riwayat-riwayat tafsir itu datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kenapa kita sebut radhiyallahu anhuma? Semoga Allah meridhai mereka berdua. Siapa? Beliau dan ayahnya, Abdullah bin Abbas. Karena kedua-duanya sahabat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, seorang tabi'in pernah menceritakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Abdullah bin Abbas itu sangat suka menuntut ilmu. Sangat suka menuntut ilmu. Bahkan Abdullah bin Abbas pernah suatu ketika datang ke rumah seorang ulama ingin menuntut ilmu, tapi kemudian ternyata ulama ini sedang qailulah, sedang istirahat. Yang qailulah apa ibu? Ulama berbeda pendapat bila waktunya. Yang pasti qailulah berasal dari kata qalil, sedikit. Jadi kalau lalu dari zuhur sampai asar itu tidak qailulah. Itu lalu siang dek mangan tu. Yang qailulah itu berasal dari kata qalil. Ya, aqala yuqilu, qalla. Asal katanya itu, sedikit saja. Ada yang mengatakan sebelum zuhur, menjelang zuhur tu. Kok disebut sebelum zuhur dari subuh baru jago zuhur. Enggak, maksudnya menjelang zuhur, setengah jam lah sebelum zuhur, qailulah. Atau setelah zuhur. Ada yang mengatakan menjelang asar, ada yang mengatakan bahkan setelah asar. Itu pendapatnya. Wallahu a'lam mana yang benar. Nanti kita lihat saja mana dalil yang paling kuat, itu yang kita amalkan. Maka ada sunnah qailulah. Jadi ketika Ibnu Abbas datang ke rumah beliau ini, ternyata beliau sedang qailulah. Ibnu Abbas tunggu di pintu rumahnya sampai ulama ko keluar. Lalu kemudian pas keluar ulama ko, lupa nama tepatnya, pas keluar ditanya dek ulama, "Oh, ya benar ammi Rasulullah, wahai sepupu Nabi." Ibnu Abbas paling tak suka dihormati berlebihan seperti itu. Beda sama keturunan-keturunan Nabi, sebahagian keturunan Nabi hari ko. Kalau dicium tangannya berangnya. Kalau tak dicium balik-balik, kalau tak minum air sisunya berangnya. Ibnu Abbas, coba lihat, ini sepupu Nabi, sahabat Nabi, beliau yang menunggu gurunya keluar. Bahkan gurunya ini mengatakan, "Wahai sepupu Nabi, biarlah ambo yang ke rumah engkau, utuslah orang kamari, 24 jam ambo siap pergi ke tempat engkau. Jangan engkau yang kamari lah." Bahkan dalam riwayat dikatakan, suatu kali Ibnu Abbas mengejar salah seorang guru beliau. Guru ini sedang di atas kendaraannya. Lalu dikejar oleh Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas jalan di samping gurunya. Ya, di samping gurunya. Lalu gurunya ini berusaha untuk turun. Kenapa? Ingin menghormati keturunan Nabi ini. Ini sepupu Nabi ini, keluarga Nabi. Keluarga Nabi. Tapi Ibnu Abbas tahan supaya tidak turun. Lalu kata gurunya ini, dia turun lalu dia cium tangan Ibnu Abbas ini, menghormati karena ini adalah keluarga Nabi, maksudnya dia hormati begitu. Beginilah kami diperintahkan untuk menghormati dan mencintai sepupu Nabi, keluarga Nabi. Lalu Ibnu Abbas balik, ya, balik hormati gurunya tu, cium tangannya, modeko jolah kami diperintahkan untuk menghormati ulama dan guru-guru kami. Jadi tidak ada berlebihan. Walaupun sepupu Nabi, tidak ada berlebihan. Tidak ada merasa keberkahan itu ada pada dia. Angku kabali oto, ya kamari lo, ambo keturunan Nabi kau sekolah. Biar ambo usap-usap setirnya, tak akan melanggar lagi angku. Subhanallah. Jadi apa ibu dimuliakan Allah, harga mati kita mencintai keluarga Nabi. Harga mati kita mencintai anak keturunan Nabi. Kita cintai. Tapi kalau berlebihan enggak. Dan mohon maaf, iko agak acok ulang-ulang. Yang mau diikut. Karena aku kadang bingung sekali. Kalau hidup Nabi di zaman ini, kalau Allahu a'lam bishawab, kalau Nabi hidup di zaman sekarang ini, mungkinlah kena berang cucu-cucu Nabi itu. Nabi saja tidak suka ketika barang bawaannya dibawa oleh orang lain. Saat beliau mampu membawa barang bawaannya, lalu ada orang mengambil, Nabi tidak suka. Bahkan Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang ada keinginan di hatinya agar orang lain berdiri untuk menyambutnya, falyatabawa maq'adahu minan nar, berarti dia sedang menyewa tempat duduknya di neraka. Itu hadis Nabi sahih. Barang siapa yang ada keinginan dalam hatinya agar orang berdiri, umpamanya ambo masuk, naudzubillah, ambo masuk masjid, lalu ambo berkeinginan agar semua orang berdiri menyambut ambo, berarti ambo sedang menyewa tampik duduk di neraka, telah membuking tampik di neraka. Tak boleh. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT,
Kita hormati Nabi, hormati keluarga Nabi, hormati keturunan Nabi, hormati. Istilah orang Arab tu ala aini wa ra'si. Tapi kalau berlebihan dan bahkan lebih pula daripada menghormati Nabi, enggak. Kalau mencari berkah, semua kita bisa cari berkah. Berdoa, semua kita bisa berdoa. Tapi kalau berlebihan, enggak. Ayo cuci kakinya lah yang diminum dek kawan ke. Barakali bolak-baliknya cium tangan, subhanallah. Kalau menghormati tidak harus berlebihan. Mencium tangan ulama boleh. Mencium tangan orang tua boleh, tapi tidak berlebihan. Nah, kadang tidak dicium marah, itu juga tidak dibenarkan. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tidak semua seperti itu. Banyak juga keturunan Nabi yang ulama-ulama yang subhanallah mereka rabbani, ulama-ulama rabbani. Tapi sayang yang tawaduk yang rabbani itu tidak sepopuler yang awak cari kini. Itulah salah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah Ibnu Abbas, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak dari paman beliau yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib ini dahulu ayahnya Abdullah ini, ya, ayahnya Ibnu Abbas ini, ya, beliau ini tukang riba. Dahulu kan riba alun diharamkan lah. Jadi beliau ini adalah termasuk aktor riba di masa jahiliyah. Maka ketika riba itu diharamkan, yang pertama kali diharamkan oleh Rasulullah adalah riba Al-Abbas, yaitu akad riba paman Nambo sendiri, itu yang haram. Al-Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi karena sudah masuk Islam, tak ada yang cari-cari. Weh, tangguang kau ada akad Nambo semua 10 orang lah, Ambo ambil lah itu dulu. Tak ada dah. Kalau haram ya haram. Tak ada yang ambil, yang minta saja modal. Barang Ambo pinjamkan petang 10 dinar punya, pembalian 10 dinar. Kau 5 dinar lah akad awak? Tak, tu haram. Kecek keponakan Ambo, kecek Nabi awak, tu haram. Langsung. Tidak ada dia mengusahakan mas ketek lai kau tanggung. Tak ada dah. Kalau yang haram tak ada tanggung apa. Mirip dengan ketika diharamkannya khamar. Ketika khamar diharamkan, itu bahkan dalam hadis dikatakan Madinah banjir khamar. Kenapa? Karena mayoritas sahabat yang sedang meminum khamar. Bahkan diriwayatkan Hamzah bin Abdul Muttalib paman Nabi itu dulu suka khamar, suka mabuk sebelum diharamkan khamar. Jadi jangan salah, khamar itu kan diharamkannya step by step. Sebelum diharamkan, Hamzah bin Abdul Muttalib karena beliau orang lapangan. Hamzah bin Abdul Muttalib itu kan pemburu, suka berburu. Maka wajar beliau suka minum minuman keras. Wajar. Waktu itu. Bahkan pernah diriwayatkan baca ke Hamzah jo singo, kalah singo. Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, di saat khamar diharamkan, seluruh Madinah diriwayatkan seperti itu, banjir khamar. Tak ada itikat sahabat tu yang macam tinggal seketik lah, tanggung besok haram lah. Atau lah haram ya, ambo jual saja lah. Tak ada, semua dibuangnya. Begitu juga yang dilakukan oleh ayahnya Abdullah ini, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika diharamkannya riba Al-Abbas diharamkan, maka tidak sedikit pun dia berusaha untuk memakan atau mengambil peluang. Tak ada, kalau lah haram, tak usah cari hilahnya. Kadang itu penyakit sebagian kita Bapak Ibu. Lah jalai haram, kau riba kau Ustaz? Iyo, tapi kalau lah tapi itu tak sah-sah tu jawabnya tu Bapak Ibu. Iyo riba Ustaz haram, iyo tapi mudiko jalehan mudiko Pak Bu. Tapi Ustaz, lah 2 kali lo tapinya. Itu tak sudah pertanyaannya tu Bapak Ibu. Ditanya oleh Bapak Ibu mau nyoba mudiko, silakanlah. Ambo jelaskan ayat Allah, jelaskan ayat Rasul, hadis Rasul. Kalau mau juga silakan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, inilah muqaddimah hadis nomor 19. Tentunya kerana ilmu dan waktu yang terbatas juga, kita cukupkan sampai di sini dulu muqaddimah hadisnya. InsyaAllah pertemuan minggu depan kita masuk kepada isi hadis. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ambil saja itu kuncinya dulu. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Bagaimana kita
Allah yang Rabbul Alamin, bagaimana mungkin kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan semesta alam, yang ala kulli syai'in qadir? Insyaallah pada waktunya kita akan